ketika mereka berada pada siang harinya. Musibah, bencana, itu dua sisinya kalau kita mau lihat hadirin. Yang pertama, pengingat untuk segera kembali ke Allah. Yang kedua, penguat agar kita semakin kuat dan yakin kepada Allah. 2P, tulis di kolom komentar teman-teman. 1, pengingat agar kita mau kembali kepada Allah. Yang kedua, penguat agar kita jadi hamba yang lebih kuat yakinnya kepada Allah. Yang pertama, pengingat karena apa? Banyak orang akhirnya kembali ke Allah setelah Allah hadirkan musibah dan bencana ada dalam fase-fase hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dia dengan itu. Diingatkan dengan itu hadirin. Yang kedua, penguat agar makin yakin sama Allah, makin kuat imannya kepada Allah. Didatangkan bencana musibah itu, hatinya semakin bergantung kepada Allah, atau justru malah berbuat yang gak Allah suka. Pengingat itu datang bentuknya macam-macam. Lisan orang itu pengingat, nasihat pengingat, video pendek pengingat. Mau buka sosial media, mau nonton yang lain kok tiba-tiba live streaming yang ini, itu pengingat. Atau teman-teman yang tiba-tiba baru masuk kok pas lagi bahas ini, mungkin itu jadi pengingat. Tapi di sisi lain ada penguat. Penguatnya itu datang bentuknya bermacam-macam. Pada satu fase seorang itu diuji dengan tsunami, banjir, gempa bumi, likuifaksi, tanah yang bergeser, bergerak, sehingga rumah-rumah akhirnya tenggelam, masuk ke dalam tanah. Nggak ada lagi yang berbekas, nggak ada lagi yang betul-betul tersisa, kecuali hanya tanah yang mengubur manusia hidup-hidup di dalamnya, dan rumah itu masuk juga terhisap oleh tanah. Macam-macam hadirin. Makanya ayat ini disebutkan sebagai ayat pengingat agar supaya orang itu sadar bahwa Allah mengingatkan ia untuk segera kembali kepadanya sebelum nanti datang sesuatu yang membuat dirinya binasa. Ayat kelima, fama kana da'wahum idza ja'ahum ba'suna, maka keluhan mereka tidak lain ketika siksaan Allah datang menimpa mereka, illa an qalu, kecuali mereka hanya mengucapkan, inna kunna zalimin, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Nanti kalau sudah datang malapetaka itu, sudah ribut dan sudah bingung kita sama menyelamatkan diri masing-masing, barulah penyesalan yang amat sangat di situ terjadi hadirin. Dan kadang orang sudah sesuai kebiasaannya, udah gak mikir lagi, udah gak mentingin lagi dia harus gimana, harus mengucap apa, harus bilang syahadat atau gimana, karena dia harus sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Coba lihat waktu gempa bumi, orang keluar apakah sempat mikirin anaknya? Enggak. Kejadian gempa Jogja tahun 2006, saya masih kelas 1 SMP jemaah. Waktu itu 2006 gempa Jogja, kami di Pondok Mu'alimin Jogja, kelas 1 SMP. Kelas 1 di pondok. Ada seorang sahabat kami keluar dari kamar mandi karena gempa itu jemaah. Sedikit pun tidak memakai sehelai benang pun, keluar kamar mandi. Kami waktu kejadian gempa Jogja bulan Mei 2006, waktu itu kami masih makan pagi. Itu kan pagi-pagi kejadiannya. Kami udah mandi, udah pakai seragamnya waktu itu seragam biru. Kami terus kemudian makan. Lauknya nasi sama teri, sama tempe.
nasi teri tempe. Lagi makan kok tiba-tiba ranjangnya kayak ada yang goyang-goyang. Teman-teman teriak, lindu, lindu, lindu. Saya keluar dari asrama kami tingkat 3, asrama Umar bin Khattab di Jalan Pandu, Wirobrajan. Itu goyang jemaah. Kami keluar, semua anak-anak keluar, udah gak mikirin jemaah. Itu mau makan, itu makannya mubazir, udah gak mikirin. Teman kami keluar dari kamar mandi, lagi mandi, lindu, lindu, lindu. Wah, dia langsung keluar hadirin. Gak mikir, anduknya mana ya? Gak mikir, keluar-keluar, gak bawa anduk. Itu loh gambaran gempa yang tempo hari 2006 terjadi aja begitu hadirin. Orang gak mikir, mikirin handuk udah gak mikir, mikirin apa udah gak mikir. Dan kita lihat konsepnya Imam Ibnu Katsir kemarin, man asya alaih mata alaih. Siapa yang terbiasa dengan pola hidup tertentu, dia bisa mati di bawah pola hidup yang dia bangun. Siapa yang bangun pola hidup, dia mati di atas pola hidup yang dia bangun. Kenapa berulang kali di berbagai majelis kita ulang-ulang pelajaran yang lama? Salah satu nasihatnya yang sering diulang-ulang adalah jangan sering ngomong kasar, jangan sering sumpah serapah, jangan sering berkata-kata dengan perkataan yang gak pantas. Karena siapa yang membangun pola hidup dengan berkata-kata yang kasar, jorok, kotor, perkataan yang gak pantas, nanti berpotensi wafatnya sulit mengucap kalimat la ilaha illallah. Teman-teman dipotong video ini ya. Jangan suka berkata-kata kasar, berkata-kata jorok, kotor, mengucap dengan ucapan yang gak pantas. Karena kata Imam Ibnu Katsir, man asya alaih mata alaih. Siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia mati di atas pola hidup tersebut. Kalau kita seringnya kata-kata jorok, kotor, sumpah serapah, dan perkataan yang gak pantas diucapkan oleh orang beriman, takutnya nanti ketika wafat dia sulit mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika datang musibah, malapetaka, bencana, dia sulit mengucap 2 kalimat syahadat karena lisannya terbiasa dengan perkataan yang kotor. Makanya hati-hati berucap. Tapi kan nanti bisa, iya, ketika kita, na'udzubillah, mungkin mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Tapi ketika kita tertimpa tsunami, tertimpa bencana, entah itu tsunami misalkan, apakah ketika ombak menggulung-gulung terus kemudian kita yang punya kebiasaan dengan kata-kata kotor itu bisa seketika mengucap 2 kalimat syahadat? Belum tentu jemaah. Ketika air menggulung kita, belum tentu kita bisa dalam luar biasa tergulung ombak, tergulung air karena kena tsunami itu, belum tentu kita bisa mengucap kalimat yang baik. Orang kebiasaan hariannya aja sumpah serapah, maka bicara yang baik supaya nanti refleks respon spontan itu baik. Dikagetin bukannya malah umpatan kata-kata kotor, atau dikagetin bukan kodok, bukan. Dikagetin astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang diucap tuh begitu. Jadi akhlak itu apa sih sebenarnya? Akhlak itu respon spontan terhadap suatu kejadian. Itu akhlak. Respon spontan terhadap suatu kejadian. Gimana respon spontannya seseorang? Seperti itu kurang lebih gambarannya. Respon spontan kita nih apa aja deh? Kalau respon spontan kita baik, maka baik. Kalau respon spontannya buruk, kurang lebih seperti itulah jemaah buruknya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا. Ketika datang malapetaka
ketika datang siksaan dari Allah menimpa mereka, illa qalu inna kunna zalimin. Datang musibah itu, mereka cuma bisa nyesal. Aduhai, sudah zalim kami ini ya Allah. Aduhai, zalim sekali kami ini ya Allah. Begitu hadirin. Fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin. Maka pasti kami akan bertanya kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka, dan Allah pasti akan bertanya pula mursalin kepada rasul, gimana umat-umatnya. Jadi ditanya keduanya. Umatnya ditanya sama Allah, sudah datang Rasul belum datang kepada kalian? Kalau kita ditanya, wahai jamaah atau hadirin, sudah datang seorang Rasul belum kepada kalian, yang memberi peringatan, yang memberitahu pada kalian lewat sabda-sabdanya, lewat teladan-teladannya, lewat banyak riwayat-riwayat yang kita pelajari. Sudah datang belum? Sudah. Kalian mendengarkan sabda-sabdanya. Walaupun kita nggak jumpa, walaupun kita nggak bertemu kepada beliau, nggak hidup sezaman dengan beliau, tapi kan kita melihat sabdanya, mendengar riwayat-riwayatnya, mengetahui ciri fisiknya lewat syama'il, dimana ketika itu dijelaskan fisiknya Rasul begini dan begitu, rambutnya Rasul begini dan begitu, kulitnya Rasul begini dan begitu. Sudah datang kepada kalian? Sudah. Terus pertanyaan berikutnya apa yang biasa diucapkan? Apa pendapat kalian tentang orang yang kami utus kepada kalian? Ditanya jemaah. Ya Allah, kami beriman, aman. Ya Allah, kami mengingkari, berat. Ya Allah, kami dustakan dia, berat. Kalau beriman, disitulah jemaah mendapat kebaikan. Terus berikutnya, ketika seorang hamba itu, sudah diutus sama Nabi dan Rasul, ditanya juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bertanya, wahai utusanku, apakah kalian sudah menyampaikan? Dan pasti jawaban Nabi dan Rasul, sudah ya Allah. Udah disampaikan semuanya, tak kurang walau sedikit pun tuh nggak ada yang kurang. Nanti kita ditanya balik lagi, gimana kamu, sudah disampaikan semua oleh Nabi dan Rasul, apa pendapatmu? Ada yang lebih condong memilih syahwat kekuasaannya, ada yang lebih condong memperhatikan bekal pulangnya. Hadirin, terutama kita yang usianya sudah senja ya jemaah. Usia yang senja itu sangat indah kalau dipakai, dihabiskan waktunya untuk mendekat kepada Allah. Jangan sampai usia senja kita hanya dikejar untuk memenuhi syahwat kekuasaan. Usia senja kita pakai untuk mendekat kepada Allah. Di belakang apa? Coba dicek. Kucingnya ya gitu. Jazakumullah khair. Daripada usia senja dipakai untuk syahwat kekuasaan. Kalau dengan kekuasaannya kita yakin kita akan amanah, dengan kekuasaannya kita akan lebih banyak beramal salih, silakan berpuasa. Tapi kalau dengan kekuasaannya hanya nafsu syahwat belaka, hanya karena agar keuntungan demi keuntungan perutnya itu terpenuhi, nggak akan ada habisnya jemaah. Harus punya sikap puas ya hadirin, sebelum dunia membinasakan kita. Nabi jauh-jauh hari udah kasih tahu sama kita. Apa yang Nabi kasih tahu?
anak Adam kalau diberi satu gunung emas, niscaya Nabi sampai-sampai mengatakan niscaya dia akan meminta gunung emas yang kedua. Jadi hawa nafsu itu setelan pabriknya itu begitu. Syahwat kita itu setelan pabriknya begitu. Dikasih satu minta dua, sudah punya dua minta tiga, udah dapat tiga minta empat, gak pernah berhenti. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kubur. Maqabir. Karena setelan pabriknya begitu, maka kitalah yang harus bisa nyetel sendiri. Ini kan gak bener nih kalau kita gak punya rasa puas. Punya rumah, melihat rumah yang lebih bagus, panas. Punya motor, melihat motor yang lebih bagus, panas. Melihat tetangga baru nurunin kulkas, panas. Melihat yang handphone yang lebih bagus, panas. Gak ada selesainya hadirin. Dan lagi, sebanyak apapun uang yang hadirin punya, makan tetap satu piring, betul? Gak mungkin piring ini mampu menampung 200 piring kan? Uang kita banyak, apakah sekali makan 200 piring? Enggak. Mau apa lagi sih jamaah, mau nyari apa lagi? Anak sudah sehat, sukses. Setidaknya kalau belum menjadi orang yang kaya raya, berhasil kita didik dia jadi anak yang baik. Rumah tangga adem ayem, mudah-mudahan semakin sakinah mawaddah warahmah. Tempat tinggal ada, tetangganya solih solihah. Kurang apa jemaah? Rezeki ya walau belum banyak, yang penting pada hari itu masih tetap bisa makan. Alhamdulillah. Kurang apa jemaah? Udah gak muluk-muluk. Harus punya titik selesai sama dunia, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Makin kesini kita makin kurang, nikmat dunia itu makin berkurang. Duduk makin pegel, harus cari sandaran, cari tiang. Mata butuh bantuan dengan kacamata, jalan perlu tongkat. Dunia makin kesini itu udah makin gak enak. Udah gak bisa makan duren. Kemarin masih muda, satu bongkol duren besar tuh untuk kita seorang. Sekarang baru makan 3 icip aja, udah kerasa punggungnya ya. Ya udah harus punya titik cukup sama dunia. Karena kalau enggak, bablas terus nanti. Syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ingin dihormati, akhirnya gila hormat, ingin nggak selesai jemaah. Dunia tuh nggak ada habisnya jemaah. Karena Nabi bersabda, kalau sudah dikasih satu gunung emas, mau nyari apa lagi sebenarnya? Punya satu gunung emas loh hadirin. Artinya kan ini orang udah kaya pakai banget. Niscaya kata Nabi, dia akan mencari gunung emas yang kedua. Berarti orang yang sudah kaya banget pun, kalau di hatinya nggak memiliki rasa kaya, dia akan tetap merasa kurang. Akhirnya yang kaya itu siapa? Kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Sabda Nabi, orang yang kaya bukan yang banyak harta. Nabi gak pernah menaruh tolak ukur kekayaan ada pada angka dan angka. Nabi gak menaruh tolak ukur kekayaan ada pada nominal dan nominal di rekening kita. Nabi gak menaruh tolak ukur kekayaan ada pada emas batangan yang kita kumpulkan. Nabi gak naruh pada harta, pada emas, pada nominal di rekening, pada angka-angka. Enggak. Laisal ghina, bukan itu kaya. An kasratil ard, dengan banyaknya kamu menumpuk harta, bukan.
Tapi sabda Nabi, walakinnal ghina, kalau kamu mau lihat orang yang sejatinya kaya, ghinan nafas, lihat pada hatinya, dirinya. Ghinan nafas, yang kaya itu adalah nafasnya, jiwanya yang kaya. Ada seorang penampilannya sangat parlente. Begitu datang yang meminta-minta padanya, maaf ya, enggak, udah pergi. Diusir. Ada seorang di pinggir jalan mengumpulkan satu demi satu puing-puing bekas botol dan seterusnya. Dia punya sepotong roti. Datang orang meminta-minta padanya. Lapar belum makan. Roti itu pun dibelah jadi dua olehnya. Satu dikasih, satu dimakan. Mas, nih, yuk kita makan bareng-bareng. Jadi siapa yang kaya sebenarnya? Yang berpenampilan parlente itukah yang kaya? Atau dia yang mengumpulkan botol demi botol, plastik demi plastik, begitu diminta padahal cuma satu potong roti, dia belah jadi dua? Siapa yang kaya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kaya jiwanya. Kita tahu rasanya kurang. Walaupun kita kurang, kita tetap berbagi kepada orang lain. Kita nih tahu rasanya gak punya jamaah. Ketika kita benar-benar dimintai pertolongan, maka sebisa mungkin kita akan nolong. Karena kita tahu rasanya gak punya kayak gimana. Kita tahu rasanya kurang kayak gimana. Dunia dikejar gak akan pernah memberi rasa puas, rasa cukup. Gak pernah. Makin dikejar, makin haus. Mengejar dunia seperti meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Bukannya kenyang, makin haus. Kalau saya dapat dunia, saya mau tunggangi untuk akhirat, itu yang tepat. Dunia bukan untuk dikejar, tapi dunia ditunggangi supaya kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dan pasti Allah akan memberitakan 'alaihim kepada mereka bi'ilmin, dengan ilmu Allah, wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami itu jauh dari memantau mereka. Artinya Allah itu dekat, selalu mantau kita, Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengetahui gerak-gerik, derap langkah, tingkah laku, dan amal perbuatan kita. Tahu semua Allah. Nanti akan diberitahu oleh Allah tentang amal-amal kita semasa hidup. Bi'ilmin, dengan ilmunya yang tak terbatas, tak terhingga, dan gak bisa dijangkau oleh manusia. Allah beritahu, Irfan, 2010 kamu begini, begitu, begini, begitu. 2012, 2013, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 kamu begini, gini. Kasih tahu sama Allah. Atau kalau umurnya nggak nyampe 2023, dikasih tahu sama Allah. Nih, dari kamu lahir sampai kamu nanti berpulang, ini videonya lengkap. Dan angle-nya bukan cuma dari satu. Kalau ngaji begini kan angle-nya satu. Kalau dengan caranya Allah, ilmunya Allah, ini bisa jadi angle video yang merekam, ngapain aja. Ini bisa jadi angle yang bersaksi, ngapain aja. Ini mejanya, catnya, keramik, granit, tembok, semuanya, lampu-lampunya akan jadi saksi besok. Bi'ilmin, dengan ilmunya Allah. Wa ma kunna ghaibin, dan kami, Allah
maksudnya? Tidak pernah jauh dari pantauan kepada hamba-hamba kami. Kami nggak pernah jauh untuk memantau hamba-hamba kami. Allah tuh pantauannya dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan adalah kami Allah, aqrabu, lebih dekat kepada hambanya, min hablil warid, daripada urat nadinya. Allah tahu jemaah. Gimana kita bisa bilang gak apa-apalah, Allah juga gak tahu ini. Allah tahu. Kita bisa menyimpan rahasia dari manusia, tapi kita tidak bisa menyimpan rahasia dari Allah. Wal waznu yawma idzinil haqq, dan akan ada hari waznu di mana kalian ditimbang, yauma, pada hari itu, idzinil haqq, adalah hari yang penuh dengan kebenaran. Gak bisa lagi dusta. Sekarang kalau masuk pengadilan bisa berdusta gak? Pengadilan dunia bisa berdusta? Bisa bersekongkol? Bisa kong kali kong? Bisa kompromi? Bisa. Pengadilan dunia bisa ditipu. Mungkin pengadilan dunia bisa ada kompromi di belakang. Tolong diringankan dong hukumannya. Tolong dimenangkan dong perkaranya. Urusan dunia mungkin kita bisa kong kali kong, kompromi, bisa diatur lah, tergantung wani piro. Di akhirat enggak. Di akhirat enggak ada jemaah. Wal waznu yawma idzinil haqq, pada hari itu Allah kasih timbangan. Yauma idzinil haqq, yang mana pada hari itu adalah hari penuh dengan kebenaran, gak bisa bohong. Kalau dalam Quran surah Yasin, tanganmu akan bicara, kakimu bicara, mulut dikunci. Semua badan tubuh kita itu bicara jemaah. Mulut dikunci, kita gak bisa ngeles. Kamu yang kemarin, oh enggak, bukan saya. Padahal iya, tapi di dunia bisa berbohong dia. Di akhirat nggak bisa bohong jemaah. Sama sekali di akhirat nggak bisa bohong. Wal waznu yawma idzinil haqq, pada hari di mana hari itu adalah hari penuh dengan haqq, kebenaran. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang berat timbangan kebaikannya? Orang yang beramal salih. Dengan amalnya kita memberatkan timbangan dengan amalnya. Kita memberatkan timbangan besok dengan amal. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita memberatkan timbangan dengan amal. Bukan hanya dengan ilmu hadirin, dengan amal. Nauzubillah. Jangan sampai kita jadi hamba yang malah kosong timbangan amal kebaikannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi mudah-mudahan Allah izinkan kita penuh timbangannya, timbangan amal baik. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan barang siapa yang kurang timbangan kebaikannya, khaffat mawazinu, dia ringan timbangan kebaikannya, faulaika, maka mereka itulah alladzina, orang-orang yang khasiru, sangat merugi, anfusahum,
terhadap diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena dulu ketika di dunia mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Karena waktu kemarin mereka di dunia, mereka nggak mau dengerin apa yang Allah firmankan. Waktu di dunia mereka hanya membaca dan mau mendengar apa yang nafsunya katakan. Hawa nafsunya bilang ini aja, dia ikut. Hawa nafsunya bilang kesana aja, dia jalan. Nah makanya jemaah, kan kemarin dibahas kan jemaah, min awalil khair tadrukas syarr. Pintu gerbang awal kebaikan itu adalah meninggalkan dosa. Pintu kebaikan, min awalil khair, awal supaya kita dapat kebaikan yang besar, tadrukas syarr, tinggalkan dosa. Jadi udah tahu ya jemaah, kenapa nih hidup ini kok begini, kok kenapa hidup kita nih kadang seperti sengsara banget, nelangsa banget. Boleh jadi itu sebab karena kita masih ada dosa yang secara sadar kita lakukan atau tidak sadar kita masih lakukan. Kenapa ya kok runyam, rumit sekali? Biasanya itu karena lupa sama Allah jemaah. Soalnya kan Allah udah bilang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hidupmu mau tenang, mau tentram, mau nyaman, mau bahagia, tatma'innul qulub, sering-seringlah engkau mendapatkan ketenangan pada hatimu bidzikrillah, dengan cara berzikir kepada Allah. Jadi kunci hati kita gelisah karena lupa sama Allah, lupa kita nih sama Allah. Jauh kita ini dari Allah, makanya makin jauh. Allah nolong kita, karenanya kita menjauh. Coba lihat orang-orang yang rugi. Siapa yang rugi? Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Mereka itu merugi karena mereka terhadap ayat-ayat Allah berbuat zalim, ingkar. Nah, siapa yang beruntung? Yang beruntung itu yang mau mendekat, mendengar ayat Allah, mengamalkan isi Al-Quran, menjalankan dan seterusnya. Itu orang beruntung. Next. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan sungguh kami Allah telah menempatkan kamu fil ard, di bumi, wa ja'ala lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan untukmu di sana di bumi itu ma'ayish, sumber kehidupan. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali di antara kalian yang mau bersyukur. Orang yang suka ngeluh banyak, yang mau bersyukur sedikit. Quran surah Saba, Allah juga berfirman, qalilan ma tashkurun, sedikit banget orang-orang yang mau bersyukur. Kebanyakannya kufur nikmat, kebanyakannya suka mengeluh. Tiap hari ngeluh aja adanya. Suami pulang bawa uang 10.000, ngeluh. Nggak bawa uang tambah ngeluh. Anak udah dikasih sehat, alhamdulillah anak dikasih bisa cerdas, karirnya bagus, tetap aja ngeluh. Di mana rasa syukurnya hadirin? Padahal kunci kebaikan itu ada di rasa syukurnya. Manusia itu emang punya sifat dasar begitu. Qalilan ma tashkurun, sedikit banget yang mau bersyukur. Karena kebanyakannya pinternya bukan pinter syukur, pinternya pinter ngeluh.
Dikasih panas minta hujan, udah dikasih hujan minta panas. Mau kapan bersyukurnya? Dia bersyukur dulu, bersyukur dulu, bersyukur dulu. La in syakartum la azidannakum. Kunci ditambah nikmat dari Allah, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Jadi kunci ditambahnya nikmat itu bersyukur. Banyakin syukurnya, banyakin syukurnya. Berikutnya, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Walaqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, summa kemudian sawwarnakum, kami membentuk tubuhmu, summa kemudian kulna, kami katakan lil malaikah, kepada malaikat, usjudu, sujud kalian, li Adam, kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semua malaikat sujud kepada Adam, illa kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, iblis enggan memenuhi, mematuhi perintah Allah. Kalau kita menghamba, manusia itu nggak boleh sujud sama manusia. Karena Nabi pernah mengatakan, kalau aku boleh menyuruh manusia sujud, ayyasjuda li ahadin, untuk sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan istri sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi nggak boleh, dalam Islam manusia hanya boleh sujud kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi kita sujudnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hadis yang tadi itu maksudnya betapa tinggi kedudukannya seorang suami dibanding istri. Tinggi banget kedudukan suami. Dan hadirin, sujud ini kan ciri hamba yang betulan hamba. Jadi hamba itu ya memang banyak sujud. Kalau kita sama Allah ya jemaah, maksudnya kalau kita mau menghamba kepada Allah ya banyak sujud. Banyak sujud artinya banyak apa? Sholat. Selain banyak sholat, banyak apa? Banyak bersyukur. Kan sujud syukur ada nggak? Ada. Jadi hamba tuh harus dua, banyak sujudnya, berarti sholat. Yang kedua banyak syukurnya, sujud syukur. Yang ketiga sujud kepada Allah, tandanya taat. Karena kita meletakkan kepala kita lebih rendah daripada belakang kita, menunjukkan betapa kita merendah di hadapan Allah dan siap mentaati semua yang Allah perintahkan. Itu sujud. 3. 1. Sujud untuk memperbanyak sholat. Itu ciri hamba tuh. Yang kedua, bersujud adalah untuk memperbanyak syukur. Yang ketiga, sujud untuk merendahkan diri di hadapan Allah dengan mentaati semua syariat Allah. Itu sujud gitu. Aman hidup insya Allah kalau banyak sujud, aman. Tadi udah sholat, sujud, udah qobliyah fajar, alhamdulillah. Udah tahajud, alhamdulillah. Udah banyak-banyak sujud cuma. Syukur habis ini diperbanyak. Jangan membandingkan dulu dengan nikmatnya orang lain. Karena kalau membandingkannya dunia, nggak ada habisnya. Di atas langit masih ada langit. Kalau rumus dunia, lihat ke bawah. Rumus akhirat, lihat ke atas. Dunia lihat kemana? Ke bawah. Akhirat lihat ke atas. Dulu kalau sekolah kita berapa mata pelajaran satu hari? Berapa mas? 3 sampai 4 mata pelajaran.
Satu hari kita ngaji baru satu pelajaran, ya nggak? Dulu sekolah aja bisa ikut 4 mata pelajaran kan? Ini kita sehari satu pelajaran. Kan kalau kita mau kayak sekolah zaman dulu kan berarti sehari berapa kali pengajian? 4 pengajian. Kuat? Kan begitu ya. Zaman dulu kita sekolah 4 pelajaran. Yang kuliah, mata kuliahnya mungkin bisa 5 sehari sampai maghrib kok kuliah itu kadang. Bahkan mungkin bisa 5, bisa lebih daripada itu. Taruhlah 5, berarti sehari kita 5 kali ngaji cuma. Tapi ya nggak apa-apa ya, belum bisa karena memang sekarang udah sibuk mikirkan keluarga, ada nafkah yang harus dicari, ya nggak apa-apa, minimal sehari 1. Yang penting jangan bolong, istiqomah aja jemaah. Jangan bolong kalau bisa. Nggak ada kajian live streaming kan bisa. Nggak bisa live streaming, ada Pak Waluyo. Ngaji jemaah. Insya Allah kan berkah. Belajar bareng. Yang penting itu istiqomah. Kalau kata Rasulullah, ahabbul a'mal, amal yang paling Allah cinta sekali sama amal ini itu adwamuha, yang rutin, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan nggak apa-apa sedikit. Kalau Jumat banyak, alhamdulillah rezeki. Pulang juga ada sesuatu yang dibawa, alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau yang harian nggak apa-apa, nggak sebanyak yang Jumat, apa-apa aja, yang penting istiqomah, istiqomah, istiqomah. Diistiqomahkan. Istiqomah itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada amal yang nggak istiqomah. Jadi lebih baik sehari 1 halaman, 1 halaman. Ini udah surat Al-A'raf loh jemaah. Udah surah Al-A'raf, udah jalan segini nih, masih kurang segini lagi, ditadaburi lagi. Kalau kitabnya ini di jilid 3, totalnya ada 10 jilid, berarti kurang 7 jilid lagi. Pelan-pelan nyampe nanti. Yang penting istiqomah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq, fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi kulli biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan jaza. Titip salam buat keluarga. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.